Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sebelum mulai pelajaran kita pada video kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, di video kita pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang matriks, materi baru. Nah, apa sih kegunaan kita mempelajari matriks di sini? Kegunaannya di sini kita nanti bisa menentukan nilai suatu variabel pada sistem persamaan linear, baik itu linear 2 variabel maupun yang 3 variabel. Nah, di sini kita akan belajar dulu pengenalan tentang matriks itu sendiri. Nah, matriks itu adalah susunan bilangan yang diatur menurut baris dan kolom. Jadi dia di sini diatur berdasarkan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Jadi nanti bentuknya itu, barisannya itu, baris bilangannya itu bisa berbentuk persegi maupun persegi panjang, di mana dia itu diletakkan dalam kurung biasa ataupun kurung siku. Jadi bilangan-bilangannya itu kita letakkan nanti di dalam kurung biasa, bisa juga dalam bentuk kurung siku. Nah, untuk notasi matriks tadi bisa menggunakan kurung biasa seperti ini atau bisa menggunakan kurung siku. Kemudian untuk contoh bentuk matriks di sini misal ya, di sini ada matriks M di mana elemen-elemen bilangannya itu adalah 21, 17, 18, 6, 25, 6, 10, 5, 16, 18, 7, dan 11. Nah, di sini kita membuat elemennya itu di dalam kurung biasa atau kita gunakan tadi menggunakan kurung siku. Nah, di sini kita akan belajar lagi tentang menentukan elemen-elemen matriks. Untuk menentukan elemen-elemen dari matriks, di sini sebelum ke elemen ya, kita akan menentukan ordo dulu. Nah, mencari ordo itu berdasarkan baris dan kolom. Berhubung matriks tadi disusun berdasarkan baris dan kolom. Nah, untuk menentukan baris matriks, di sini kita lihat yang horizontal. Nah, di sini kan ini dinamakan dengan baris. Berapa bariskah dalam bentuk matriks M di sini? Di sini ada 3 baris. Di sini baris pertama yang elemennya yaitu 21, 17, 18, dan 6 ini adalah untuk baris pertamanya. Kemudian baris keduanya itu adalah 25, 6, 10, 5. Kemudian baris ketiganya itu adalah 16, 18, 7, dan 11. Jadi di matriks M ini ada 3 baris. Nah, bagaimana dengan kolom? Kolom itu bisa kita lihat yang vertikal atau yang menurun ke bawah. Di sini ada berapa kolom? Bisa kita lihat di sini ada 4 kolom, ya. Kolom yang pertama elemennya itu adalah 21, 25, dan 16. Kolom kedua itu adalah 17, 6, 18. Kolom ketiga elemennya itu adalah 18, 10, dan 7. Kolom keempat 6, 5, dan 11. Sehingga kalau kita sudah menentukan banyaknya baris dan banyaknya kolom suatu matriks, kita bisa menentukan ordo dari matriks tersebut. Untuk penulisan ordonya, di sini kita menggunakan baris kali kolom. Nah, berhubung di sini barisnya ada 3, kolomnya ada 4, maka ordonya adalah 3 dikali 4. Nah, ordo matriks A ya, ini bukan matriks A tapi matriks M adalah 3 kali 4, atau bisa juga kita tulis dengan M. Ini artinya matriks dari yang ini tadi, M. Kemudian ordonya kita tuliskan dengan indeks, dituliskan agak kecil di bawah ya. M 3 kali 4. 3 kali 4 ini menyatakan ordonya. 3 ini kita dapat dari barisnya, 4 ini
kita dapat dari kolomnya. Nah, kita lanjut mencari elemen matriks. Nah, untuk elemen matriks atau anggota matriks ini dituliskan dengan huruf kecil. Ya, misal A11. Ini dibacanya A11 ya, bukan A11. Tapi dibaca A11 yang artinya elemen dari matriks A baris pertama, kolom pertama. Jadi angka yang pertama ini menyatakan baris, angka yang kedua ini menyatakan kolom. Nah, untuk penamaan matriks itu sendiri dia menggunakan huruf kapital. Tapi kalau elemennya atau anggotanya kita menggunakan huruf kecil. Misal di sini ada lagi A32. Berarti artinya elemen matriks dari A baris ketiga, kolom kedua, karena A32. Nah, kita ambil ke contoh yang tadi. Nah, di sini tadi kan ada matriks M ya. M ini kita akan menentukan M11. Tinggal kita cari saja elemen dari baris pertama dan kolom pertama. Itu adalah 21. Jadi di sini kita bisa menentukan M11-nya itu adalah 21. Oke, kita lanjut kolomnya M32. Berarti cari di baris ketiga, kolom kedua. Kita hitung barisnya 1, 2, 3. Berarti baris ketiga yang paling bawah. Kemudian kolom kedua, berarti di sini di kolom pertama, ini kolom kedua ya. Berarti M32-nya adalah 18. Kolomnya M23, berarti baris kedua, kolom ketiga. Kita cari saja ini baris kedua, kolom ketiganya itu adalah 10. Nah, jadi di sini M23-nya adalah 10. Begitu juga nanti kalau disuruh mencari M14, M34 ataupun elemen-elemen matriks yang lainnya. Angka yang pertama itu menyatakan baris, angka yang kedua menyatakan kolom. Diingat ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan mengubah dari bentuk persamaan SPLDP ataupun SPLTP ke dalam bentuk matriks. Bagaimanakah caranya? Baik, di sini kita untuk yang A dulu, SPLDP. SPLDP ini sistem persamaan linear dua variabel. Nah, untuk mengubahnya dalam bentuk matriks, maka kita harus mensejajarkan dulu kalau untuk mempermudahnya. Yang X dengan X, Y, kemudian nilainya. Ataupun nanti kalau ada 3 variabel atau lebih nanti sesuaikan. Pokoknya diatur serapi mungkin. Nah, berhubung di sini cara menentukan matriksnya yang pertama, untuk yang pertama itu adalah matriks koefisien. Koefisien dari variabel ini ya. Jadi koefisien dari X ini kan 3, 1. Jadi nulisnya ke bawah kita. 3, 1. Kemudian sampingnya lagi kan 5 min 2. Kemudian, nah ini namanya matriks koefisiennya dulu. Kemudian matriks variabelnya. Variabel yang pertama itu adalah X, variabel keduanya Y. Nulisnya juga ke bawah. Ya. Kemudian sama dengan hasilnya, matriks hasil yang di sini. Hasilnya berapa? Di sini min 5, 2. Nah, seperti ini untuk menentukan bentuk matriks dari SPLDP ataupun SPLTP. Baik, bagaimana dengan SPLTP? Kita lihat dulu. Dia sudah sejajar belum? Yang pertama X. Oke. Yang kedua Y, yang ketiga Z. Oke, ini matriks hasil sudah. Jadi tinggal kita ambil dulu angka koefisiennya. Di sini berarti 2, 3, 1. Kemudian nanti ya siapa lagi? Ini lagi ya, yang Y lagi. Kita tulis di samping ya. Min 2, 1, min 3. Ingat ya, minnya jangan sampai ditinggal.
Kemudian Z-nya berarti 1, min 1, 2. Tuliskan di sini. Variabelnya tinggal dituliskan di sini X, Y, Z. Kemudian sama dengan matriks hasil. Hasilnya berapa di sini? 3, 7, 0. Nah, itu untuk mengubah SPLDP ataupun SPLTP ke dalam bentuk matriks ya. Sekian dulu video kita kali ini. Silahkan disimak dengan baik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.